Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi suratil Akhar, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Pada hari ini kita berada pada waktu dalam dua kemuliaan. Yang pertama, kita berada di kemuliaan hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah penghulu daripada sekalian hari. Yang kedua, kita berada pada kemuliaan bulan Muharram, di mana bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala daripada 4 bulan, daripada 12 bulan dalam satu tahun. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikhlasan kita hadir dalam melaksanakan solat Jumat ini, Allah golongkan kita kepada hamba-hamba Allah yang mulia, terlebih nanti di yaumul qiyamah insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, Allah beri kita kesempatan nanti di yaumul qiyamah berjumpa, bertatap muka dengan Nabi idola kita, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada pertemuan kali ini, Jumat kali ini adalah sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 6.666 ayat Al-Quranul Karim, lebih daripada 1.000 ayat merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik janji-janji Allah kepada manusia, kepada makhluk, baik itu di dunia ataupun janji-janji Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah ataupun di alam akhirat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan
dalam surat Ar-Rum ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Tergantung kepada kita hari ini, apakah kita yakin dengan janji Allah atau tidak. Tidak ada satupun janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah ingkari, karena sesungguhnya Allah merupakan zat yang tidak pernah ingkar janji. Berbeda dengan manusia. Berapa banyaknya manusia dengan beraninya mereka begitu mudah berjanji, walaupun terkadang dia menyadari dan dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk memenuhi janji itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak janji Allah dalam Al-Quran, khususnya kepada kita kaum muslimin, khatib akan menyampaikan setidaknya ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang Allah maktub dalam surat Ibrahim ayat 7, di mana ayat ini sudah sering kita mendengar, sudah sering disampaikan oleh khatib dari mimbar ke mimbar, sudah sering disampaikan oleh tuan-tuan guru kita dari majelis ke majelis. Janji Allah yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa siapa yang mau bersyukur, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka pasti Allah akan tambah nikmat itu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita hidup jauh sebelum kita terlahir ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, sudah ciptakan bumi dengan segala fasilitasnya. Allah Subhanahu wa taala sudah sambut kita dengan segala fasilitas, mulai dari kebutuhan makan kita, kebutuhan pakaian kita, kebutuhan sehari-hari kita sudah Allah persiapkan, dan itu jauh sebelum kita dilahirkan. Bahkan bumi yang begitu luas Allah hamparkan, Allah tundukkan segala yang ada di bumi, semuanya adalah untuk kita manusia, dan itu merupakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukanlah untuk membayar segala nikmat dan fasilitas yang Allah berikan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menagih semua nikmat itu dengan berupa uang, sungguh kita tidak akan mampu membayar nikmat-nikmat Allah. Jangankan untuk membayar, jangankan untuk mengganti, bahkan untuk menghitung nikmat itu sendiri kita tidak akan sanggup. Bahkan Allah sudah tantang kita dalam hadis kursinya, andai kata Allah jadikan ranting-ranting di muka bumi ini sebagai pena, dan air laut itu Allah jadikan sebagai tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tambah lagi dengan laut berikutnya, kamu tidak akan sanggup, dan semua itu tidak akan cukup untuk menulis betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah hanya meminta kita untuk bersyukur, berterima kasih. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita patuh dan taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kita gunakan nikmat itu dengan baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat umur. Sampai hari ini kita berada di tahun 1445 Hijriah. Dan sudahkah kita syukuri nikmat umur ini? Dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih bahaya daripada kematian. Ketika seseorang mati, maka habislah urusan dunianya. Kematian itu tidak membuat seseorang terputus kepada Allah. Kematian itu tidak membuat seseorang menambah dosa. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, bisa menyebabkan seseorang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan terputusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Dan kelalaian waktu itu akan menambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah ulama mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu dan umur lebih berbahaya daripada kematian. Maka umur merupakan salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, di mana kemerdekaan itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dituangkan dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Artinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat kemerdekaan ini dengan baik. Jangan nodai cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak baik. Maka khatib menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada generasi-generasi muda Islam, syukurilah nikmat kemerdekaan ini dengan baik. Syukurilah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nodai kemerdekaan ini dengan pesta maksiat. Jangan nodai kemerdekaan ini dengan pesta-pesta narkoba ataupun dengan pesta seks bebas, begadang sampai setengah malam, kemudian bergaul laki-laki perempuan, berpesta narkoba dan minuman-minuman keras. Itu bukanlah cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tahu bahwa kemerdekaan ini adalah betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. NKRI, negara yang sangat kita cintai ini sudah dibasuh dengan tumpahan darah para ulama. Sudah dicuci dengan tumpahan darah-darah para syuhada. Maka jangan nodai kemerdekaan ini dengan maksiat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mensyukuri nikmat Allah dengan baik, baik itu nikmat kemerdekaan, baik itu nikmat umur, atau juga nikmat harta yang sudah Allah berikan, kita infakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la azidannakum, pasti Allah tambah. Itu pasti. La azidannakum, huruf la itu adalah huruf takkid, di mana la itu mengisyaratkan adalah kata-kata pasti. Pasti akan Allah tambah. Selagi kita mau bersyukur apa yang Allah berikan. Tapi sebaliknya, apabila kita mengkufuri nikmat Allah, kita nodai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, jangankan Allah tambah, bahkan nikmat yang sudah kita dapatkan akan habis dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sudah ada di telapak tangan kita hari ini bisa saja hilang
dari kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Bisa hilangnya harta kita dengan penyakit, bisa saja harta itu hilang dengan kecelakaan, dengan kebakaran dan lain-lain sebagainya. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka keyakinan ini mesti kita tanamkan, bahwa Allah berjanji akan menambah setiap nikmat selagi kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja dan di mana saja ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hambaku mendatangiku, mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu langkah. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu langkah, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Apabila hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datangi hambaku dalam keadaan berlari. Begitulah seterusnya. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun. Jangan kita ingat Allah hanya di masjid. Kita ingat Allah ketika melaksanakan solat Jumat. Kita ingat kepada Allah ketika berjamaah di dalam masjid. Kita ingat kepada Allah ketika berada di majlis-majlis taklim. Tapi ketika kita keluar dari masjid, yang buka aurat pun buka aurat, yang biasa curang menimbang ikut lagi lanjut curang menimbang dalam berdagang, yang biasa korupsi di kantor pun mereka lanjut korupsi, mereka yang suka berbohong mereka pun lanjut berbohong. Inilah orang-orang yang ingat kepada Allah ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka keluar dari rumah Allah, mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melupakan Allah, apakah Allah rugi ketika kita lupakan? Allah tidak akan pernah rugi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis kursinya, jikalaulah seluruh manusia di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia nanti menjelang hari kiamat, semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Atau juga sebaliknya, jikalaulah manusia di muka bumi ini semuanya mendurhakai Allah, manusia, jin, baik manusia dari awal sampai manusia nanti menjelang hari kiamat, semuanya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ma naqussu ala mulki syai'a, tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kita mau beriman, kita mau kufur, kita mau mendurhakai Allah, Allah tetap menjadi raja tunggal pemilik jagat raya ini. Maka itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang silam Allah sudah menguji kita dengan Allah turunkan sebuah penyakit yang menular, wabah melanda dunia. Saat itu negeri kita bagaikan kota mati, masjid-masjid kita tertutup, bahkan kita tidak melaksanakan solat Jumat beberapa kali Jumat. Apakah Allah berhenti sebagai Tuhan? Tidak. Sampai hari ini dan bahkan sampai hari kiamat, Allah tetap menjadi raja di jagat raya ini. Siapakah yang risau ketika masjid kita ditutup saat itu? Kitalah yang risau, hati kita begitu gundah karena kita tidak bisa lagi berzikir. Salah satu zikir yang terbesar adalah dengan mendirikan solat. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah lah jiwamu akan menjadi tenang. Yang ketiga, janji Allah
dalam surah Al-Ghafir ayat 60, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ad-du'aul ibadah, doa ini adalah ibadah. Maka orang-orang yang berusaha, bekerja keras dari pagi sampai malam hari, bahkan malam pun mereka masih bekerja, tapi dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan apa yang kita butuhkan. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu beserta dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang di luar sana mereka tidak pernah meminta kepada Allah, tapi kenapa dia bisa hidup kaya? Kenapa dia bisa hidup sukses dunia, hartanya melimpah, bahkan kekayaannya tak bisa dihitung dengan jari, tapi dia tak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya dunia ini adalah penjara buat orang-orang yang beriman dan surga bagi mereka-mereka yang kafir. Tapi nanti di akhirat adalah surga bagi orang-orang yang beriman dan penjara bagi mereka-mereka yang kufur. Maka itu selalulah meminta kepada Allah. Mintalah, walaupun hari ini atau besok atau lusa Allah belum nampak mengabulkan doa kita, tentu pasti ada sebab dari kesalahan-kesalahan kita. Setiap hamba yang meminta kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Dan ini adalah janji dari Allah yang tidak akan pernah Allah ingkari. Yang keempat, janji Allah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah mu'azzibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab mereka selagi mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengazab mereka yang selalu memohon ampun kepada Allah. Inilah bukti rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah minta maaf, kita sudah mohon ampun kepada Allah, tak mungkin Allah mengazab orang-orang yang sudah mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum takhta'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya kalian bergelimang dosa siang dan malam, akulah yang akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan janji Allah bahwa jangan pernah putus asa dari dosa yang sudah sekian banyak bergelimang dosa kita lakukan. Masa lalu kita yang penuh dengan kelam dan hitamnya masa lalu kita, datanglah bersimpuh di hadapan Allah. Allah akan buka pintu ampunannya seluas-luasnya, dan Allah berjanji tidak akan mengazab orang yang sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yakin dengan janji-janji Allah ini. Jangan ragu sedikit pun, sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم اسمع قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وعلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة